Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 2681 sampai bab 2684. Mengikuti perintah Raja Inggris, perkumpulan Poking memasuki masa dormansi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Panglima Angkatan Darat kelima segera memasuki masa hibernasi penuh. Kecuali pabrik peleburan tembaga di Turki, semua tentara dan ksatria yang tewas tidak diizinkan keluar dari markas mereka. Semua anggota yang bersembunyi di seluruh dunia untuk sementara menghentikan kontak dengan garis atas. Mulai saat ini, hanya ada 3 orang yang tersisa di masyarakat Poking untuk menjalankan misi Tuan Inggris. Chang Sengbo berada di Tiongkok, mencari keberadaan Lin Waner, dan bersiap berangkat ke Jinling untuk menyelidiki Ye petunjuk Chen. Zhong Yongbo berada di pasar gelap senjata di seluruh dunia, mencari petunjuk tentang transaksi artileri pertahanan jarak dekat AK-630. Sedangkan untuk Ding Yuan Boyun Ruge, dia mengisi kekosongan untuk panjang umur Bo di timur jauh dan mencari Lin Waner. Sehari setelah Jiangong Bo Obojun ditembak, seluruh anggota pabrik peleburan tembaga Turki meninggalkan Turki dengan perahu. Utusan khusus Duan Liye, yang telah diberi saran psikologis oleh Ye Chen menggunakan energi spiritual, juga menaiki kapal barang yang dievakuasi bersama yang lain. Semua orang tidak tahu kemana tujuan mereka saat ini, mereka hanya tahu bahwa sesuatu telah terjadi di Siprus dan Tuan Inggris meminta mereka untuk segera mengungsi ke Afrika Selatan. Peristiwa itu terjadi secara tiba-tiba, dan kemunduran sementara merupakan hal yang wajar, sehingga kelompok tersebut tidak curiga. Perjalanan menuju Afrika Selatan memakan waktu yang lama, melintasi Laut Mediterania, melintasi terusan Suez, kemudian melintasi Laut Merah yang sempit, lalu menuju ke selatan menyusuri Afrika bagian timur. Total perjalanan hampir 10.000 kilometer. Untungnya, sebelum berangkat, kapal sudah menyiapkan perbekalan untuk diangkut ke tambang tembaga Siprus, yang cukup untuk makan dan minum ratusan orang di pabrik peleburan tembaga di laut. Jadi semua orang tidak terlalu khawatir tentang masa depan, tapi hanya menantikan untuk mendarat di Afrika sesegera mungkin dan memulai hidup baru. Namun yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Tuan Inggris itu tidak berniat membiarkan mereka menginjakan kaki di darat lagi. Sesuai permintaan nahoda Inggris, kapal ini, dan semua orang di dalamnya, harus bersandar di kedalaman Laut Mediterania. Suatu hari setelah kapal barang berangkat, saat kapal sedang melaju larut malam dan masih berjarak 200 km dari Port Said, pintu masuk utara terusan Suez, tiba-tiba mesin mati. Kapal segera kehilangan tenaga dan terapung di laut. Saat ini, beberapa tukang las menggunakan peralatan las listrik untuk menutup seluruh jendela dan palka kapal dengan batang baja setebal ibu jari. Semua benda bergerak di geladak telah dimasukkan ke dalam kabin, dan para tukang las ini juga melakukan pengelasan di bagian dalam pintu dan jendela, yang berarti setelah pengelasan selesai, mereka sendiri tidak dapat keluar. Orang-orang ini mengelas dengan sangat cepat. Setelah mengelas semua pintu dan jendela, mereka segera kembali ke kabin dan mengelas semua lubang palka dari luar. Kemudian, mereka pergi ke gudang kargo di bagian bawah, menutupi semua muatan dengan jaring baja, dan kemudian mengelas jaring baja tersebut dengan erat ke bagian bawah kabin. Setelah melakukan semua itu, beberapa orang mendatangi seorang pria parubaya dan berkata dengan hormat, "Laporkan kepada wakil gubernur, semua pintu masuk dan keluar telah disegel, dan barang-barang telah diamankan." Pria parubaya yang dipanggil wakil gubernur itu adalah Zhang Qiansuo, orang umum yang bertanggung jawab atas garis Turki Siprus dan salah satu dari 3 wakil gubernur kantor gubernur tentara kanan. Pada saat ini, Zhang Qiansuo mengangguk dengan ekspresi sedih dan marah, dan bergumam, "Semuanya, Anda mengorbankan hidup Anda hari ini tidak hanya untuk setia kepada Tuan Inggris, tetapi juga untuk istri, anak-anak dan anak-anak kami untuk hidup kehidupan yang lebih baik. Jadi saya harap semua orang tidak terlalu sedih."
Pemimpin itu tertawa sedih dan berkata, "Tuan, hidup dan mati kami telah lama di luar kendali kami. Jika guru Inggris mengizinkan kami untuk hidup, kami dapat hidup. Jika Tuan Inggris mengizinkan kami mati, kami harus mati." Kata kemudian, dia bertanya, "Tuan, satu-satunya pertanyaan yang saya miliki adalah, setelah kami mati, akankah Tuan Inggris benar-benar memberikan istri, anak, dan anak kami kebebasan?" Zhang Qianzuo mengangguk. "Jangan khawatir, Tuan Inggris tidak menganggap kita serius, dan kita harus mengutamakan kredibilitasnya. Jika tidak, tidak akan ada yang mau mengambil inisiatif untuk mati di masa depan." Mendengar ini, beberapa orang menghela nafas lega. Mereka telah menerima perintah dari penguasa Inggris dan mengetahui bahwa semua orang di kapal mereka pasti akan mati. Yang lebih kejam lagi adalah misi terakhir mereka adalah menghancurkan kapal dan seluruh orang di dalamnya dengan tangan mereka sendiri. Syarat bagi Tuan Inggris untuk membiarkan mereka mati dengan murah hati adalah dengan memberikan kebebasan kepada keluarga mereka setelah kematian mereka. Bagi orang-orang ini, tanpa obat penawar, cepat atau lambat mereka akan tetap mati. Daripada mati seperti ini, lebih baik mati dan memberi kesempatan pada keluarganya. Faktanya, orang-orang ini berbeda dengan pengawal kavaleri dan prajurit mati. Mereka adalah orang kepercayaan Zhang Qianzuo. Ketika Zhang Qianzuo membawa mereka ke sini untuk menjabat, tidak ada anggota keluarga mereka yang ikut bersama mereka, dan mereka tidak bisa ikut bersama mereka. Sejak mereka menjabat, mereka memikul atribut penghancuran diri. Begitu tempat ini perlu dihancurkan, mereka adalah pelaku penghancuran diri. Alasan mengapa Master Inggris mengatur ini adalah untuk berjaga-jaga. Begitu masalah besar terjadi di stasiun tertentu, mereka dapat menyelesaikan penghancuran diri dalam waktu singkat dan sepenuhnya menghilangkan semua risiko. Keluarga mereka adalah kunci yang memungkinkan mereka meninggal dengan murah hati. Zhang Qianzuo melihat waktu dan berkata, "Sudah hampir waktunya, bersiaplah untuk menenggelamkan kapal." Pemimpin itu mengangguk dan memimpin anak buahnya untuk menempatkan bahan peledak terarah di haluan dan kabin buritan. Setelah melakukan semua ini, beberapa orang kembali ke Zhang Qianzuo, menyerahkan detonator kepada Zhang Qianzuo, dan berkata dengan hormat, "Tuan, Anda dapat meledakkannya kapan saja." Zhang Qianzuo mengambil detonator dan bertanya kepadanya, "Apakah semuanya pintu keluarnya disegel? Anda harus memastikan tidak ada yang mengapung ke permukaan setelah kapal tenggelam. Jika tidak, setelah ditemukan oleh kapal lain, mereka akan menyadari bahwa kapal tersebut telah tenggelam." Pria itu menyerahkan tangannya dan berkata, "Jangan, tenang Pak. Semua kabin tertutup, semua pintu dan jendela tertutup, dan semua barang yang ada di gudang diamankan dengan jaring besi yang sangat rapat. Sekali diledakkan, air laut akan langsung masuk dan kapal akan cepat tenggelam, dan tidak ada benda yang mengapung di permukaan air. Adapun puing-puing yang dihasilkan oleh ledakan tersebut, karena semuanya terbuat dari besi, maka akan segera tenggelam ke dasar dan tidak akan mengapung ke laut. Jadi Anda bisa tenang." Zhang Qianzuo mengangguk dan berkata, "Berapa banyak dari kita yang tersisa sekarang? Kita belum memperbaiki diri. Ikutlah denganku ke kabin kapten." Seperti yang Anda perintahkan, beberapa orang mengikuti Zhang Qianzuo ke kabin kapten. Zhang Qianzuo mengunci pintu yang berat itu erat-erat lalu mengeluarkan sebotol minuman keras, menuangkan beberapa gelas, menyerahkannya kepada orang-orang di depannya, dan kemudian berkata, "Semuanya, kita telah bekerja sama selama bertahun-tahun, dan itu adalah takdir bahwa kita bisa mati bersama hari ini. Segelas anggur ini adalah latihan yang baik untuk kita." Beberapa orang juga berada pada saat ini. Melihat kembali kematian, dia mengangguk dengan berat dan mengambil gelas anggur. Zhang Qianzuo mendentingkan gelas dengan beberapa orang, mengangkat kepalanya dan meminum minuman keras di gelas, lalu mengambil detonator dan menekannya tanpa berpikir. Tiba-tiba terdengar dua suara teredam dari ruang kargo di bagian bawah kapal, dan dua lubang besar berdiameter sekitar 1 meter terbuka di haluan dan buritan kapal.
Air laut dalam jumlah besar dengan cepat mengalir ke dalam kabin, dan kapal kargo segera mulai tenggelam dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, tidak ada seorang pun di kapal yang melarikan diri dengan panik saat ini. Karena semua orang kecuali beberapa dari mereka sedang tidur nyenyak di berbagai kabin saat ini, Zhang Qianzuo secara khusus meminta orang-orang untuk menambahkan ramuan khusus ke dalam makanan mereka untuk membuat mereka semua tertidur. Sekarang, semua orang dikurung di berbagai kabin. Masuknya air laut secara gila-gilaan tidak menyadarkan orang-orang ini, dan mereka tercekik dan mati dalam tidurnya satu demi satu. Segera, air laut mulai mengalir ke kabin kapten. Zhang Qianzuo duduk di lantai bersama beberapa orang lainnya hingga air laut memenuhi seluruh kabin. 20 menit kemudian, kapal kargo seberat 8.000 ton itu tenggelam seluruhnya ke laut. Karena persiapan yang dilakukan terlebih dahulu, setelah kapal kargo masuk ke laut, tidak meninggalkan jejak lain kecuali menimbulkan pusaran air di laut, seluruh kapal seperti sangkar besar, tenggelam ke dasar laut tanpa menoleh ke belakang. Cuaca di Jinling pada pertengahan Agustus sangat panas. Dalam 2 hari terakhir, Ye Chen sibuk mendesak Hong Wu untuk merenovasi hotel pemandian air panas Champ Elysees. Sedangkan untuk urusan Timur Tengah dan dinasti Qing, dia sudah tidak ambil pusing lagi. Dalam 2 hari terakhir, Ye Chen tidak punya waktu untuk berbicara dengan Hong Changqing. Namun, Hong Changqing sangat aktif dan memanggil murid utamanya dari Amerika Serikat. Dia berencana mengadakan upacara serius penyerahan tahta di depan Ye Chen untuk menarik garis yang jelas dengan Taoisme Taizen. Sejak saat itu, dia akan sepenuh hati setia kepada Ye Chen. Saat ini, Hong Changqing sedang menunggu dengan cemas di pintu keluar Bandara Internasional Jinling. Penerbangan yang ditunggunya sudah terlambat setengah jam. Tepat ketika Hong Changqing sudah tidak sabar, layar lebar di bandara akhirnya memperbarui informasi penerbangan, dan penerbangan yang ditunggunya telah tiba. Setelah menunggu setengah jam lagi, para penumpang penerbangan ini mulai keluar dari pintu keluar. Hong Changqing sangat menantikannya. Ketika dia melihat seorang wanita jangkung dengan rambut panjang mencapai pinggangnya di tengah kerumunan, senyuman akhirnya muncul di wajahnya lagi. Dia melambai padanya dengan riang dan berkata, "Lama lagi, tuanku ada di sini." Wanita berambut panjang itu tingginya sekitar 1,78 meter. Dengan rambut tergerai dan kaki lurus panjang, temperamennya penuh pesona klasik dan dunia lain. Orang ini adalah murid pribadi Hong Changqing, Long Siki. Long Siki berusia 30 tahun pada saat itu. Ayahnya adalah seorang Tionghoa Amerika dan ibunya adalah keturunan campuran Amerika Tionghoa. Ayahnya adalah murid terdaftar guru Hong Changqing ketika dia berkeliling dunia. Meskipun dia tidak memiliki hal yang luar biasa bakat dalam Taoisme atau seni bela diri, tetapi dia memiliki kemampuan nyata untuk menghasilkan uang, jadi dia menyumbangkan banyak uang kepada Taizen Tao saat itu. Ketika Long Siki masih muda, ia sering mengikuti ayahnya dalam Taoisme Taizen. Pada usia 8 tahun, ia menunjukkan bakatnya dalam Taoisme dan seni bela diri. Ketika Hong Changqing mengambil alih sebagai master, ia menerima Long Siki sebagai murid langsungnya. Dan Long Siki tidak mengecewakan Hong Changqing, dia berhasil menembus prajurit bintang 5 pada usia 26 tahun, yang lebih cepat daripada yang dilakukan Hong Changqing saat itu. Meski Long Siki merupakan seperempat keturunan Amerika, namun penampilannya jarang terlihat seperti keturunan Amerika, sebaliknya ia tetap memiliki temperamen kecantikan klasik Tiongkok. Namun, dengan seperempat keturunan Amerika, dia lebih cantik dari rata-rata gadis Tiongkok, dan tinggi badannya relatif menonjol. Melihat Hong Changqing, Long Siki dengan cepat berjalan beberapa langkah dengan kopernya. Ketika dia berdiri diam di depan Hong Changqing, dia berkata dengan hormat, "Guru, mengapa Anda datang menjemput murid Anda secara langsung?" Hong Changqing tersenyum dan berkata dengan santai, "Kamu belum pernah ke Jinling, dan kamu tidak familiar dengan tempat itu. Guru tidak akan datang menjemputmu, karena takut matamu akan hitam saat turun dari pesawat." Long Siki mengangguk ringan dan
berkata, "Terima kasih, Guru." Setelah itu, dia tidak bisa tidak bertanya, "Guru, apakah ada sesuatu yang penting sehingga Anda tiba-tiba meminta saya untuk datang ke Tiongkok?" "Iya, tentu saja." Hong Changqing mengangguk dengan serius, tetapi berkata dengan nada centil, "Tetapi saya tidak bisa memberitahu Anda hari ini. Guru telah memesankan kamar untuk Anda di hotel. Saya akan mengantar Anda ke hotel untuk menginap dulu. Besok, Guru akan mengantar Anda menemui seseorang." Long Siki bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan, Anda ingin mengajak saya bertemu dengan siapa?" Hong Changqing berkata dengan misterius, "Siapa itu? Saya tidak bisa memberitahu Anda sekarang. Tentu saja Anda akan tahu besok." Hong Changqing melakukannya tidak memberitahu Long Siki bahwa alasan membiarkannya datang ke Tiongkok adalah untuk menyerahkan posisi kepala kepadanya. Logikanya, urusan besar seperti suksesi pemimpin tidak boleh dilakukan begitu saja dan terburu-buru. Proses normalnya adalah kepala saat ini dan pewaris kepala harus kembali ke dojo Taizen Tao bersama-sama, kemudian mengadakan upacara akbar di depan murid-murid Taizen Tao, dan juga memuja leluhur Taizen Tao. Serangkaian prosedur seperti itu setelah ini, kepala baru dapat secara resmi naik tahta di hadapan semua orang dan leluhur. Namun, Hong Changqing sekarang bermimpi untuk memeluk pangkuan Ye Chen. Jika dia kembali ke Amerika Serikat untuk mewariskan tahta, dia pasti tidak mau. Terlebih lagi, dia juga memiliki pemikiran kecil di hatinya, yaitu dia harus membiarkan Ye Chen menyaksikan dia menyerahkan posisi pemimpin kepada Long Siki. Hanya dengan cara ini Ye Chen dapat yakin bahwa dia tidak berpikir dua kali tentangnya. Itu sebabnya dia meminta Long Siki datang jauh-jauh dari Amerika. Meskipun Long Siki tidak tahu apa yang direncanakan tuannya, untuk menghormati tuannya, dia tentu saja tidak bisa bertanya lagi. Dan justru untuk menghormati tuannya, dia tidak dengan sengaja melihat budidaya tuannya. Jika dia melihat lebih dekat, dia akan menemukan bahwa budidaya gurunya telah mengalami kemunduran menjadi prajurit bintang 4, yang satu tingkat di bawahnya. Setelah mereka berdua meninggalkan bandara, Hong Changqing menghentikan mobilnya dan pergi ke Istana Buckingham. Awalnya, dia tidak tinggal di Istana Buckingham, tetapi setelah mengetahui identitas Ye Chen, dia buru-buru pergi ke Istana Buckingham untuk mendapatkan kamar, bukan untuk hal lain, hanya untuk lebih dekat dengan Ye Chen. Meskipun itu hanya setetes di ember, di matanya itu juga lebih baik daripada tidak sama sekali. Setelah keduanya tiba di Istana Buckingham, Hong Changqing meminta Long Siki untuk check-in, sementara dia keluar dari lobi hotel dan menelepon Ye Chen. Saat ini, Ye Chen baru saja kembali ke kota dari Hotel Sumber Air Panas Chem Elysees. Ketika dia melihat panggilan dari Hong Changqing, dia menjawab panggilan tersebut dan bertanya, "Tuan Hong Tian, apakah Anda punya saran untuk menelepon saya?" Hong Changqing berkata dengan tulus dan ketakutan, "Tuan Ye, Anda serius? Bagaimana saya bisa memberi Anda nasihat? Saya hanya ingin menanyakan sesuatu." Ye Chen berkata dengan santai, "Saya terdesak waktu. Jika Anda memiliki pertanyaan, beritahu saya." Hong Changqing berkata dengan tergesa-gesa, "Itu saja. Guru Ye, murid langsung saya telah tiba di Jinling, dan saya berencana untuk menyerahkan posisi kepala Taizen Tao kepada murid ini besok. Saya ingin tahu apakah Anda punya waktu, saya ingin meminta Anda untuk menjadi saksi." Ye Chen terkekeh dan berkata, "Saya bukan salah satu dari orang-orang Anda yang terlalu jujur. Saksi seperti apa yang Anda ingin saya lakukan ketika Anda lewat pada posisi Anda?" Hong Changqing buru-buru berkata, "Tuan Ye, bawahan saya telah bersumpah untuk setia kepada Anda di masa depan. Setelah posisi pemimpin Taizen Tao tersebar, dia secara resmi mundur dari Taizen Tao dan hanya akan mematuhi Anda pesanan mulai sekarang, jadi saya harap Anda bisa datang dan menyaksikannya." Ye Chen bercanda, "Tuan Hong Tian, dalam kesan saya Anda tampaknya... Anda sangat menghormati guru Anda, mengapa Anda tiba-tiba berhenti sekolah sekarang?"
Hong Changqing merasakan wajahnya terbakar, dan berkata dengan senyum malu, Tuan Ye. Seperti kata pepatah, burung yang baik memilih pohon yang tepat untuk beristirahat. Bawahan saya sangat menghormati untuk kekuatan dan kepribadianmu. Jika aku bisa berada di sisimu, itu bukan hanya suatu kehormatan bagi bawahanku, tetapi juga suatu kehormatan bagi Taizen Dao. Ye Chen tidak bisa menahan senyum dan berkata, Tuan Hong Tian. Saya tidak menyangka bahwa kemampuan Anda untuk menumbuhkan janggut dan menyanjung kuda jauh lebih baik daripada budidaya seni bela diri Anda. Kata-kata Anda telah sepenuhnya mengkhianati semua leluhur Taizen Tao Anda selama ribuan tahun. Apakah Anda tidak takut mereka memilikinya? Pengetahuan dan ingin menyelesaikan masalah dengan Anda. Hong Changqing berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Ye, kekuatan Anda tak tertandingi oleh para pendiri Taizen Tao. Sejujurnya, terakhir kali Anda mengatakan, Taizen Hunyuan Tao, dari Taizen Tao hanyalah permulaan. Ini sangat mengejutkan. Apalagi bawahanmu, bahkan pendiri Taizen Tao, Quan Xia Yuzi, mungkin akan bersedia bergabung dengan sektemu. Ye Chen terkekeh dan berkata, oke, tidak perlu mengatakan sanjungan. Kapan Anda berencana menyerahkan posisi Anda kepada murid Anda? Hong Changqing berseru, semakin cepat semakin baik, tentu saja, itu tergantung pada kapan Tuan Ye bebas. Ye Chen berpikir sejenak dan berkata, besok pagi, lokasi yang Anda putuskan. Hong Changqing buru-buru berkata, Tuan Ye, ayo kita pergi ke hotel pemandian air panas Chem Elises. Terakhir kali, bawahan saya bingung dan gagal masuk. Saya harap Anda dapat memberi kesempatan kepada bawahan Anda kali ini. Mengenai Hong Changqing, Ye Chen benar-benar berencana mengambilnya untuk digunakan sendiri. Walaupun kekuatannya tidak terlalu kuat, namun chapter pertama dari Taizen Hunyuan Dao yang dia latih memang merupakan chapter pertama yang lengkap. Selain itu, dia telah berlatih chapter ini selama bertahun-tahun, jadi yang pasti, pemahamannya tentang pendahuluan hingga inosen Hunyuan Dao pasti melampaui miliknya. Terkadang, orang terkuat mungkin tidak cocok menjadi guru, bahkan jika siswa terbaik dengan gelar PhD diminta untuk mengajar kelas 1 sekolah dasar, dia mungkin tidak tahu bagaimana membuat siswa kelas 1 mengerti apa yang dia bicarakan tentang. Namun jika dibiarkan seorang guru yang sudah puluhan tahun mengajar siswa sekolah dasar, ia harus memiliki pengalaman yang kaya dan beragam wawasan serta metode yang unik, serta mampu menggunakan kecepatan tercepat untuk membantu siswa sekolah dasar tersebut dengan cepat memahami apa yang akan ia lakukan. Katakanlah, poin pengetahuan. Di mata Ye Chen, Hong Changqing adalah seorang guru sekolah dasar. Selain itu, dia telah mengkhususkan diri pada buku pelajaran sekolah dasar kelas 1 selama beberapa dekade, dan dia benar-benar senior dan berwibawa, dan dia sangat memahaminya. Dengan fondasinya yang sudah puluhan tahun, jika saya memberinya buku pelajaran kelas 2, dia pasti bisa dengan cepat menguasainya. Sebelumnya, lelaki tua ini sedikit cuek dan ingin lari kembali ke Amerika Serikat setelah memanfaatkan situasi. Ye Chen tentu saja harus meredam sifat buruknya. Tunggu dia melepaskan posisi pemimpin dan biarkan dia mengering. Selama beberapa hari, Anda perlahan-lahan dapat membantunya memulihkan kultivasinya dan perlahan-lahan membawanya ke kondisi tersebut. Saat ini, Hong Changqing juga tahu betul bahwa dia tidak punya pilihan lain selain setia kepada Ye Chen dengan sepenuh hati, jadi dia tidak sabar untuk menyerahkan posisi pemimpin secepat mungkin di depan Ye Chen. Karena Ye Chen punya waktu besok, dia tentu saja tidak ingin membuang waktu lagi. Jadi dia segera berkata, Tuan Ye, kalau begitu, ayo berangkat besok pagi. Bagaimana pendapatmu tentang jam 9, Ye? Chen berkata, mengapa kamu bangun pagi-pagi sekali? Ayo pergi ke jam 10. Saya akan tidur lebih lama. Hong Changqing hanya bisa setuju berulang kali dan berkata dengan rajin, oke. Kalau begitu jam 10, saya di Istana Buckingham, menunggu Anda, Tuan Ye. Keesokan harinya, setelah Ye Chen menunggu Xiao Churan pergi ke perusahaan,
dia pergi perlahan dan menuju ke istana Buckingham. Ketika dia tiba di istana Buckingham, Hong Changqing juga menelepon dan bertanya dengan hormat, "Tuan Ye, apakah Anda di sini?" Ye Chen bersenandung, "Saya sudah di sini. Di mana Anda sedang berlibur?" 8802, Hong Changqing buru-buru berkata, "Tuan Ye, bawahan saya akan menjemput Anda." "Tidak perlu," Ye Chen berkata dengan santai, "saya bisa naik sendiri." Hong Changqing terkekeh dan berkata, "Tuan Ye, bawahan saya sudah masuk lift, jadi aku akan turun sekarang." Ye Chen memarkir mobilnya di tempat parkir di sebelah pintu masuk utama hotel. Begitu dia memasuki lobi, Hong Changqing dengan cepat menyambutnya. Ketika dia melihat Ye Chen, dia berkata dengan hormat, "Tuan Ye, Anda di sini, ayo naik." Ye Chen mengangguk dan bertanya kepadanya, "Di mana murid langsung Anda?" Hong Changqing berkata dengan tergesa-gesa, "Kembali ke Tuan Ye, bawahanku murid langsung ada di atas sana." "Oke." Ye Chen tersenyum sedikit. "Kalau begitu ayo naik juga." Tepat pada waktunya untuk menyaksikan upacara penyerahan tahta pemimpin Taizen Taomu. Hong Changqing mengangguk berulang kali dan berkata sambil tersenyum meminta maaf, "Kami seperti ini. Rasa ritual di sekte kecil tidak begitu kuat, dan saya harap Tuan Ye tidak akan menganggapnya buruk setelah melihatnya." "Bukan itu masalahnya," kata Ye Chen dengan ringan, "semakin sederhana semakin baik. Tentu saja, dalam hal semacam ini, jika makna ritual terlalu kuat, maka akan hilang, arti aslinya telah berubah." "Iya, iya," Hong Changqing mengangguk dan membungkuk, "Tuan Ye benar. Sebenarnya tidak perlu melakukan hal semacam ini terlalu megah." Setelah mengatakan itu, dia ragu-ragu sejenak dan berkata kepada Ye dengan ragu-ragu. Chen berkata, "Tuan Ye, bolehkah saya meminta bantuan Anda?" Ye Chen mengangguk, "Katamu." Hong Changqing berkata dengan canggung, "Kembali ke Tuan Ye, warisan pemimpin Taizen Tao termasuk pemimpinnya." Token, 2 paragraf terakhir dari Taizen Hunyuan Dao, dan kuali obat. Hanya saja bawahan kuali obat telah memberikannya kepadamu sekarang, jadi tolong jangan menyebutkannya nanti. Ye Chen mengangguk, "Jangan khawatir, saya pasti tidak akan menyebutkan masalah ini." Setelah mendengar ini, Hong Changqing akhirnya menghela nafas lega. Keduanya naik lift ke lantai 8, Hong Changqing menggesek kartu kamar dan membuka pintu. Kemudian dia mengundang Ye Chen untuk duduk di sofa sebentar. Dia mengangkat telepon kamar dan menelepon Long Siki di kamar sebelah. Begitu panggilan telepon masuk, dia bertanya, "Siki, silakan datang ke kamar tuanku." Long Siki di ujung telepon segera berkata, "Baiklah, Tuan, mohon tunggu sebentar, murid magang telah menyelesaikan tugasnya. Minggu lalu, aku akan datang dan mencarimu." Hong Changqing tahu bahwa muridnya adalah seorang fanatik seni bela diri, dan ketika dia mulai berlatih kungfu, dia harus menyelesaikannya bahkan jika langit runtuh, jadi dia tidak memaksanya itu, dia hanya berkata, "Jangan menunda terlalu lama, saya punya guru. Saya ingin memperkenalkan Anda kepada tamu terhormat ini." Petik 2. Suara Long Siki yang dihembuskan secara merata datang dari telepon, "Hei." Lalu dia berkata tanpa tergesa-gesa, "Baik guru, harap tunggu sebentar, murid telah meninggal, itu hanya sebatang dupa." Ye Chen mendengar suara wanita itu di telepon dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Guru Hong Tian, apakah murid langsung Anda wanita?" "Ya," Hong Changqing berkata, "kembali ke Guru Ye, Taizen Dao kita tidak memiliki persyaratan yang jelas untuk jenis kelamin pemimpin. Setiap pemimpin dapat memilih murid langsung sesuai dengan preferensinya sendiri. Selama budidaya murid langsung ini tidak ketinggalan dari murid lainnya, maka murid tertua ini memenuhi syarat untuk menerima warisan sang guru. Dalam sejarah Taizen Dao, ada beberapa guru wanita. Petik 2.
Setelah itu, dia melanjutkan memperkenalkan, saya murid langsung masih sangat berbakat, dan ayahnya memiliki hubungan dekat dengan Taizen Dao kami, jadi saya menerimanya sebagai murid langsung saya, dan dia benar-benar mencapai standar tersebut. Dia telah berkultivasi menjadi prajurit bintang 5 dalam dirinya miliknya pada usia 30. Ye Chen tertawa. Dia mengangguk dan bercanda, Tuan Hong Tian, tampaknya murid langsung Anda jauh lebih kuat dari Anda. Ekspresi Hong Changqing segera menjadi sangat tertekan, dan dia bergumam, ya Tuan. Aku hanya ingin memberitahumu ini. Soalnya, bawahanmu juga pemimpin dari faksi yang sama. Sekarang dia akan menyerah. Kamu tidak bisa membiarkan kekuatan bawahanmu menjadi lebih buruk daripada muridnya. Hentikan. Tolong, demi kesetiaan Anda, bantu bawahan Anda memulihkan kultivasi mereka. Melihat penampilannya yang menyedihkan, Ye Chen tidak bisa menahan tawa, dan kemudian bertanya kepadanya, apakah kamu seperti ini? Kamu pasti pernah bertemu dengan murid tertua, kan? Tidakkah dia melihat bahwa tingkat kultivasimu lebih rendah dari dia? Hong Changqing berkata dengan tergesa-gesa, kembali ke Tuan Ye, ketika bawahanku membawaku, yang tertua murid, kemarin-kemarin, dia tidak memperhatikan tingkat kultivasi bawahannya. Tapi kemudian, bawahan tersebut akan meneruskan 2 paragraf terakhir dari Taizen Hunyuan Dao Taizen Dao kepadanya, dan juga menunjukkan kepadanya metodenya, dari menghembuskan 2 paragraf terakhir. Jika Anda tidak membantu bawahan Anda memulihkan kultivasi mereka, saya khawatir mereka akan mengungkapkan rahasia mereka. Ye Chen mengangguk sambil tersenyum dan berkata, kalau begitu, ayo bantu kamu pulih ke level prajurit bintang 6. Itu saja, murid langsungmu pasti tidak dapat melihat apapun, dan paling banyak dia mungkin hanya bertanya-tanya di dalam hatinya, merasa bahwa tuannya sepertinya agak encer. Hong Changqing tahu bahwa Ye Chen bermaksud menggodanya, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia tidak berani merasakan ketidaktaatan atau ketidakpuasan apapun. Dia hanya bisa gigit jari dan berkata sambil tersenyum, terima kasih, Tuan Ye. Terima kasih, Tuan Ye. Baginya, siu-siu untuk mundur menjadi prajurit bintang 4, itu hanyalah sebuah bencana. Sekarang Ye Chen bersedia mengembalikan dirinya ke level prajurit bintang 6. Itu sudah merupakan suatu kehormatan besar. Dia tidak bisa terlalu terburu-buru. Dia hanya bisa menunggu kinerja yang baik di masa depan dan berusaha untuk berkultivasi sesegera mungkin, pulih. Ye Chen sebelumnya menggunakan energi spiritual untuk menyegel 4 meridian Hong Changqing. Baginya, itu sangat mudah. Tetapi segel semacam ini sama sekali tidak mungkin ditembus oleh Hong Changqing. Oleh karena itu, Ye Chen hanya melambaikan tangannya sedikit dan dengan mudah membuka kembali kedua meridiannya yang diblokir. Hong Changqing langsung merasakan kehalusan meridiannya, dan akhirnya menghela nafas lega. Kemudian dia membungkuk hormat dan berkata, terima kasih, Guru Ye. Pada saat ini, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Hong Changqing berkata, Tuan Ye, saya pikir murid saya ada di sini, mohon tunggu sebentar. Ye Chen mengangguk, dan Hong Changqing bergegas ke pintu dan membukanya. Pada saat ini, Long Siki, yang tinggi dan mengenakan jubah Tao, sedang berdiri di luar pintu. Ketika dia melihat Hong Changqing, dia berkata dengan hormat, Guru. Hong Changqing melintas dan berkata, ayo, Siki, cepat masuk. Saya ingin memperkenalkan Anda kepada seorang guru muda dan menjanjikan. Tuan, Long Siki sedikit terkejut. Dia tidak pernah mengerti mengapa Tuan itu memanggilnya jauh-jauh dari Amerika Serikat. Mendengar bahwa guru akan memperkenalkan seorang guru muda dan menjanjikan kepadanya, Long Siki semakin bingung. Mungkinkah ini alasan mengapa guru memintanya untuk datang ke Jinling? Dalam keraguan, dia mengikuti Hong Changqing ke kamar. Di ruang tamu suite, dia melihat Ye Chen duduk di sofa. Hong Changqing di samping berkata kepada Ye Chen dengan hormat, Tuan Ye, ini adalah murid langsung saya, Long Siki. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Long Siki lagi dan berkata, Siki, ini Tuan Ye Chen.
Tuan Ye adalah muda, menjanjikan dan kuat. Dia sebenarnya adalah orang terkuat yang pernah saya lihat selama bertahun-tahun sebagai seorang master. Long Siki berusia 30 tahun ini, lebih tua dari Ye Chen, 2 tahun. Hanya karena dia telah berlatih seni bela diri selama bertahun-tahun, tidak ada jejak wanita berusia 30 tahun di wajah Long Siki. Dia lebih seperti atlet profesional yang terlatih. Dia tidak terlalu tua secara visual, tapi dia tetap saja memberi kesan kepada orang-orang tentang seorang wanita muda berusia 30-an, semacam kecantikan yang unik untuk wanita dewasa. Ye Chen sedang mengukur Long Siki, dan Long Siki juga mengukur Ye Chen. Ketika dia mendengar perkenalan gurunya, dia sangat bingung. Dia tahu bahwa gurunya sangat bersemangat, terutama karena guru Hong Tian menjadi semakin terkenal dalam beberapa tahun terakhir, dan wawasannya juga menjadi lebih tinggi. Secara umum, sulit bagi orang visioner seperti itu untuk mengakui keunggulan orang lain. Tetapi kata-kata yang diperkenalkan oleh Master kepada Ye Chen tidak hanya mengakui keunggulan Ye Chen, tetapi bahkan memiliki sedikit sanjungan, yang membuat Long Siki sedikit tidak berdaya. Ye Chen tersenyum dan mengangguk ke Long Siki sebagai salam. Meskipun Long Siki terkejut, dia masih berkata dengan sangat sopan, "Halo, Tuan Ye, Hong Changqing." Di samping berkata dengan cepat, "Siki, saya ingin memanggilmu Tuan Ye." Long Siki sedikit terkejut, meskipun dia tidak bisa melihat kultivasi Ye Chen. Dia tahu bahwa Ye Chen seharusnya sedikit lebih muda darinya. Memintanya untuk memanggil anak laki-laki yang lebih muda dari tuannya, dia merasa tentu saja, dia sedikit enggan. Jadi, dia berkata kepada Hong Changqing, "Guru, saya melihat Tuan Ye kira-kira seumuran dengan saya. Kami, kaum muda, harus berhenti menyebut kami begitu kuno." Hong Changqing berkata dengan sedikit ketakutan, "Siki, jangan abaikan kami, Tuan Ye." Long Siki juga sedikit marah dan berkata, "Tuan, Anda ingin menyebut apa kebebasan Anda, dan hal yang sama berlaku untuk saya." Hong Changqing tidak bisa tidak menyalahkan, "Siki, jangan kasar." Ye Chen kemudian berkata sambil tersenyum, "Tuan Hong Tian, apa yang dikatakan Nona Long benar. Hal semacam ini hanya lelucon. Mengapa Anda repot-repot memaksa Nona Long?" Hong Changqing mencibir dan berkata dengan cepat, "Tuan Ye, Anda benar, ya, ayo kita berteriak saja." Long Siki di samping terkejut dan agak tidak puas saat melihat tuannya selalu begitu rendah hati. Di matanya, guru selalu sangat jujur, dan dia selalu merasa bahwa sebagai pemimpin Taizen Tao, guru memang perlu memiliki aura tertentu. Terkadang, wajar jika orang luar terlihat dingin dan sombong. Dalam kesannya, sang master memang pernah menguasai penampilan seorang master duniawi di masa lalu. Namun, kali ini dia tidak tahu obat apa yang salah diminum sang master di Jinling, dan mengapa dia memperlakukan orang muda seperti itu seperti ini. Manusia begitu merendahkan diri. Long Siki telah memuja Taizen Tao ketika dia berusia 7 atau 8 tahun, dan dia memiliki perasaan yang sangat mendalam terhadap Taizen Tao. Melihat gurunya begitu rendah hati kepada Ye Chen, dia merasa bahwa citra Taizen Tao telah dibawakan, banyak yang dirugikan olehnya, dan dia merasa semakin tertekan. "Saya tidak bisa melihatnya." Jadi, dia berkata dengan sedikit tidak senang, "Guru, Anda meminta saya untuk datang jauh-jauh. Bisakah Anda memberitahu saya apa yang terjadi sekarang?" Hong Changqing berkata sambil tersenyum, "Ya, tentu saja." Lalu, Hong Changqing segera memandang Long Siki dan berkata dengan serius, "Siki, saya tidak ingin menjual apapun kepada Anda lagi. Saya meminta Anda untuk datang ke sini kali ini karena ada hal yang sangat penting untuk diberitahukan kepada Anda, yaitu saya seorang guru, telah diputuskan bahwa posisi pemimpin Taizen Tao akan segera diserahkan kepada Anda. Mulai sekarang, Taizen Tao akan dipimpin oleh Anda. Saya harap Anda dapat memimpin Taizen Tao untuk menciptakan kejayaan yang lebih besar," kata Long Siki dalam kaget. "Apa, Tuan? Kamu ingin menyerahkan tahta kepadaku sekarang?" "Iya," Hong Changqing berkata dengan tegas,
Tuanku memanggilmu ke sini kali ini untuk meneruskan posisi kepala di sini, di bawah kesaksian Tuan Ye, berikan kepadamu. Mengapa? Long Siki bertanya dengan bingung. Menurut praktik Taoisme Taizen di masa lalu, Anda harus menyerahkan tahta kepada saya setidaknya 10 tahun kemudian, kan? Dan saya masih relatif junior, jadi saya akan mengambil alih sekarang. Saya tidak dapat meyakinkan orang banyak guru. Mohon pikirkan lagi. Hong Changqing melambaikan tangannya, konvensi yang Anda sebutkan hanyalah kebetulan. Taizen Tao belum pernah ditetapkan berapa umur seorang pemimpin sebelum dia dapat menyerahkan tahta, juga tidak disebutkan apapun tentang pemimpin baru. Berapa umurmu sebelum kamu bisa naik tahta? Menurutku kamu sudah memenuhi syarat untuk peran ini sekarang. Long Siki bertanya, Guru, mengapa Anda begitu ingin mewariskan tahta? Jika Anda mewariskan tahta kepada seorang murid, apa rencana Anda? Apakah Anda berencana untuk kembali dan berlatih dalam pengasingan? Hong Changqing menggelengkan kepalanya dan berkata, saya berencana untuk menetap di Jinling mulai sekarang. Menetap di Jinling? Long Siki bertanya dengan tercengang, mengapa Anda ingin menetap di Jinling? Apakah Anda tidak akan berhenti mencampuri urusan berhubungan dengan Taizen Tao di masa depan? Hong Changqing mengangguk dengan serius dan berkata, jika saya menyerahkan posisi kepala kepada Anda, saya secara alami akan berhenti mencampuri semua urusan Taizen Tao. Dengan Anda yang bertanggung jawab atas Taizen Tao, tidak ada apa-apa perlu dikhawatirkan sebagai seorang guru. Long Siki mengerutkan bibirnya, menatap Hong Changqing dan bertanya, Guru, saya ingin tahu mengapa Anda memilih untuk menetap di Jinling. Jika Anda tidak dapat memberi saya penjelasan yang masuk akal, murid itu menolak untuk menerima posisi pemimpin, bersambung.